Shalom, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru di tanggal 2 Januari 2022. Tentunya sepanjang perjalanan kita di tahun 2021 ini banyak warna-warna yang telah kita lalui, banyak torehan atau coretan perjalanan kita yang kita lalui. Tentunya itu semua bisa kita lalui karena kasih setia Tuhan dan juga kemurahan Tuhan, dan kita pun dapat melaluinya sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ini. Itu karena anugerah yang begitu besar daripada Tuhan. Mari semua jemaat, kita patut bersyukur kepada Tuhan setinggi-tingginya untuk semua kasih anugerahnya. Mari kita naikkan pujian ini, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan sekali lagi, saudara-saudara. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dengan musik yang sangat pelan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur Tuhan kepada-Mu. Tahun 2021 telah kami lalui Tuhan. Itu semua berkat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus. Naik turun perjalanan kami Tuhan itu semua karena tuntunan-Mu, dan kami tak lupa Tuhan, Engkau juga yang mengajarkan kami selalu di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam aktivitas kami, di dalam pergumulan kami, di dalam tangis kami, di dalam sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan untuk selalu berpegang pada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas semua anugerah dan juga pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan buka dan kita akan tabiskan ibadah ini oleh hambanya Bapak Pendeta Yafet Mandiangan, dan kita akan naikkan pujian Kami Puji dengan Riang. Bagai bunga
bait yang ketiga. Semuanya yang kau cipta memantulkan sinarmu, para malaikat tersunjuk akan puji bagimu. Padang hutan dan samudra, gunung dan lembah, semua bergembira, Raja kami pun serta. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34 yang berbunyi demikian. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta gereja dan akan disambung dengan doa syafaat. Kepada majelis yang bertugas, persilahkan. Shalom. Kami atas nama Gembala dan majelis mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah, selamat memasuki hari yang kedua tahun 2022. Tetaplah melangkah bersama Tuhan Yesus di tahun 2022 ini. Sekarang kita akan melihat warta gereja hari ini untuk pelayanan ibadah raya tanggal 9 Januari. Bapak Ibu Saudara yang bertugas bisa melihat di layar HP masing-masing dan dapat mempersiapkan diri untuk melayani pada hari Minggu tanggal 9 Januari baik secara tatap muka maupun live streaming. Kemudian jadwal pelayanan sekolah minggu untuk tanggal 2 Januari
2022, ibadah anak-anak sekolah minggu gabung dengan ibadah umum. Jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat GMI Philadelphia Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang namanya tercantum di warta gereja ini tanggal 3 Januari 2022 Bapak Charles Pangestu, tanggal 3 Januari 2022 Saudara Nathanael Kevin Santoso. Kemudian tanggal 4 Januari Bapak Yakob Toisuta, dan tanggal 4 Januari juga anak Karen Natania Napitupulu dan saudari Natania Angelika Santoso. Dan tanggal 5 Januari Ibu Leni Homase. Firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun, Amsal 9 ayat 11. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Berbagailah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan yang mau merenungkan dan melakukan setiap hari. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Pertama-tama kita akan bersama-sama mengucap syukur. Poin yang pertama, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, acara ibadah malam tahun baru dan tahun baru dapat berlangsung dengan aman. Kemudian yang kedua, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia. Untuk doa syafaat, kaum pria mendoakan poin pertama, proses belajar dan mengajar di STT Misia. Mohon Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan kepada seluruh dosen, pengurus, dan mencukupkan biaya operasional setiap bulannya. Dan yang kedua, doakan gembala, hamba Tuhan, majelis serta pengurus komisi dalam menjalankan program pelayanan 2022. Mohon Tuhan memberikan kesehatan dan hikmat. Kemudian kaum wanita mendoakan poin pertama, Pendeta Albinus dan semua pengurus Pos PI Sidomulyo Kediri agar tetap diberikan hikmat dalam melayani seluruh jemaat. Dan yang kedua, Komisi Pembangunan dalam melanjutkan program renovasi gereja di tahun 2022. Mohon Tuhan memberikan kesehatan dan sukacita serta mencukupkan semua dana yang dibutuhkan. Nanti doa syafaat akan saya tutup, dan sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian yang akan dipimpin oleh liturgos. Mari saudara, kita nyanyikan Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah
Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang luar biasa dan dahsyat yang sudah memberkati kami, yang sudah mau berkorban untuk kami, sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Yafet Mandiangan, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat dari Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu melalui Bapak Pendeta Yafet, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh mengubah hidup kami. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan mengubah hidup kami menjadi lebih baik, secara khusus di tahun 2022 ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan kami jemaat yang lanjut usia, kami mau berdoa Tuhan supaya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan sukacita, memberikan kekuatan supaya iman mereka tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, dan dapat melakukan segala aktivitas mereka di dalam berkat dan pimpinan-Mu, dan tetap menjadi berkat untuk keluarga mereka masing-masing. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan buka Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Saya undang jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di manapun untuk dapat mengikuti kita membacanya bersama-sama. Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan 7. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Ayat ke-7, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Saya ulangi lagi, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari jemaat tetap untuk berdiri, kita akan nyanyikan dengan sorak-sorai, kita naikkan pujian ini dengan sukacita, tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku.
Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Puji nama Tuhan. Haleluya. Saatnya kita menyembah Tuhan. Mari jemaat, bersilakan duduk. Saatnya kita menyembah Tuhan, kita naikkan pujian penyembahan ini dengan sungguh-sungguh. Di tahun 2022 ini kita harus makin dekat dengan Tuhan. Kita harus rindu pada Tuhan untuk mengejar hadirnya. Mari kita naikkan bersama-sama. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan.
padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, dalam hidupku Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari saudara nyatakan sembah Dia. Ya Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami mengejar hidup kami Tuhan, mengejar hikmat, mengejar pertolongan-Mu Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan, untuk selalu menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Memasuki tahun yang baru ini Tuhan, dengan penuh semangat Tuhan. Terima kasih ya Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat, kita naikkan pujian penyembahan ini. Hanya refnya saja. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
menyenangkan hatimu. Bapa dalam surga, itulah kerinduan kami, agar hidup kami menyenangkan hati-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu seperti Mazmur pasal 1. Merenungkan firman-Mu siang dan malam. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pasti akan digenapi. Firman-Mu itu pasti tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu Tuhan, kami mau hidup di dalam firman-Mu. Berdasarkan firman-Mu, menyatakan firman-Mu dalam hidup kami. Secara khusus di tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, karena itu doa kami. Pagi ini ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, Engkau memberkati kami. Engkau memenuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat fokus kepada firman Tuhan. Dan kami juga dapat mengerti firman Tuhan dengan benar dan melakukannya dengan setia. Terima kasih banyak Tuhan. Tinggikan diri-Mu atas pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kita sudah memasuki tahun yang baru. Ini hari yang kedua di tahun 2022. Akhirnya ya Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita. Mari pada hari yang kedua di tahun yang baru ini kita membaca firman Tuhan tentang doa Musa yang terambil dari Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Mazmur 90 ayat 1 sampai 12 berbunyi demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di mata-Mu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Terlebih lagi di tahun 2022 ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah memasuki tahun yang baru dengan hati yang bijaksana. Memasuki tahun yang baru dengan hati yang bijaksana. Seperti biasa di akhir tahun ya, pastilah banyak orang memprediksi, meramal
tentang tahun depan. Seperti apa keadaan ekonomi, politik, dan sebagainya. Mungkin banyak orang percaya, apalagi prediksi itu didasari atau dilandasi dengan indikator-indikator yang juga mungkin rasional. Bagaimana dengan kita orang percaya? Melalui bagian firman Tuhan ini, sinode kita sudah memberikan tema yang sangat baik berdasarkan firman Tuhan yang sesuai dengan konteks. Sebab Alkitab sesungguhnya sudah banyak berbicara tentang seperti apa sesungguhnya keadaan dunia ini menjelang akhir zaman. Di akhir tahun, dari bulan November itu kita banyak sekali merenungkan tentang berjaga-jaga, merenungkan tentang akhir zaman, tentang keadaan-keadaan pada zaman-zaman akhir ini. Alkitab sudah menubuatkan hal-hal yang akan terjadi, dan Alkitab yang adalah firman Allah telah memberikan banyak nasihat bagaimana orang percaya harus bersikap, berbicara, dan berbuat. Hal yang terpenting sesuai dengan arahan tema kita hari ini adalah jemaat Tuhan memasuki tahun yang baru harus dengan hati yang bijaksana. Menjalani tahun baru dengan cara hidup yang benar. Tidak semua mazmur ditulis oleh Daud. Dan kita membaca pada hari ini ada beberapa penulis mazmur yang lain juga selain Daud. Salah satunya adalah Musa. Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa. Musa memiliki alasan untuk menulis bagian firman Tuhan ini. Ia menjalani hidupnya dengan baik, dengan pertolongan Tuhan, dengan campur tangan Tuhan. Ketika dia berada di Mesir, pada waktu dia bayi, kan kita sudah ingat ya, dia diberi nama Musa karena dia diambil dari air. Itu dalam ketidakberdayaan Musa yang dihanyutkan oleh orang tuanya di air, tetapi Tuhan memelihara dia. Lalu kita lihat Musa juga harus lari dari Mesir. Ketika dia membunuh orang Mesir karena membela orang dari suku Israel, Musa harus melarikan diri dari Fir'aun karena Fir'aun akan membunuh dia. Musa lari ke Midian. Dan dia berada di sana sampai dia menikah. Ya, kita tahu mertuanya namanya Yitro. Ya. Lalu setelah Fir'aun itu, raja itu meninggal, ya, Musa kembali. Dia kembali ke Mesir. Lalu Tuhan memanggil dia. Lalu Tuhan itu mengutus dia untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Selama 40 tahun Musa memimpin bangsa itu dengan segala perjuangan. 40 tahun Musa memimpin bangsa itu dengan perjuangan yang luar biasa. Musa banyak belajar hingga ia menulis firman Tuhan dalam bentuk mazmur dan nyanyian doa ini, Bapak Ibu. Sebuah permohonan kepada Tuhan agar ia dan semua umat Tuhan menghitung hari-hari mereka. Hari-hari hidup ini, merenungkan hidup ini sehingga memperoleh hati yang bijaksana. Tidak hanya mengalir begitu ya, tetapi coba menghitung hari-hari yang Tuhan anugerahkan supaya memperoleh hati yang bijaksana. Jadi menurut firman Tuhan ini, memperoleh hati yang bijaksana itu Bapak Ibu, memperoleh hati yang bijaksana itu sangat penting. Dan akan menentukan perjalanan hidup kita, khususnya kalau kita aplikasikan sekarang di tahun 2022. Untuk memperoleh hati yang bijaksana itu, seorang anak Tuhan harus memperhatikan hidupnya. Dia harus memperhatikan hari-hari dalam hidupnya. Efesus pasal 5 ayat 15 itu juga menarik, berbicara tentang bijaksana. Efesus pasal yang kelima ayat 15, firman Tuhan berbunyi demikian ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Caranya adalah memperhatikan dengan seksama bagaimana kehidupan ini, bagaimana kita hidup. Sudah sesuai dengan firman Tuhan kah belum? Sudah menyenangkan Tuhan kah belum? Sudah jadi berkat kah belum? Kita harus menghitung hari-hari hidup kita seperti apa. Kita harus memperhatikan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Mazmur pasal 90 ini,
Maka dalam firman Tuhan yang kita baca ini, pertama Musa itu menyampaikan mengapa memperoleh hati yang bijaksana itu, ya. Mengapa untuk memperoleh hati yang bijaksana itu orang harus menghitung hari-hari dalam hidupnya sedemikian. Mari kita lihat beberapa ayat, ya. Mengapa untuk memperoleh hati yang bijaksana orang percaya harus menghitung hari-hari dalam hidupnya. Kenapa? Mari kita lihat ayat yang ketiga, ke-6 sampai 6, ayat 7 sampai 8, ayat 9 sampai 10. Yang pertama, karena manusia itu terbatas dari segi fisik. Dari segi fisik, adakah orang yang makin tua makin kuat? Tidak ada, ya. Iman benar makin lama makin kuat. Perjalanan dengan Tuhan makin lama makin kuat. Tapi Alkitab sendiri berkata, ya, bahwa tubuh ini semakin merosot, ya kan? Batinnya sih makin kuat, tapi tubuh ini makin merosot. Mari kita lihat beberapa ayat. Ayat 3, ya. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Kita ini cuma debu, Bapak Ibu. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Jadi kalau Tuhan itu bilang selesai, selesai hidup kita. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Inilah gambaran manusia. Kenapa kita harus menghitung hari-hari kita supaya kita memperoleh hati yang bijaksana? Jangan sampai akhirnya kita pas mau melayani Tuhan itu, pas sudah kita tidak berdaya. Ya. Wah, kita habiskan aja masa muda kita dengan semua pesta pora, dengan segala macam. Pas nanti hari tua kita mau mempersembahkan untuk Tuhan, apalagi yang mau dipersembahkan. Ya. Inilah kenapa pemazmur ini, yaitu Musa, dia katakan kami mau memperoleh hati yang bijaksana dengan menghitung hari-hari hidupnya. Karena kita ini terbatas dari segi fisik. Sangat terbatas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menyadari batasan itu. Kita harus menyadari bahwa kita ini lemah. Kita harus menyadari bahwa kita ini rapuh sesungguhnya. Kita ini cuma debu, digambarkan hanya seperti bunga rumput, ya, atau seperti rumput yang waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ada kalanya manusia itu digambarkan juga seperti pohon anggur, ya, istri seperti pohon anggur, anak-anak dalam Mazmur pasal 128 seperti pohon aras Libanon, seperti pohon zaitun, ya kan? Tapi untuk menunjukkan kelemahan, menunjukkan keterbatasan kita, dipakai gambaran ini supaya kita menyadari betapa terbatasnya kita dalam hidup ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka jangan sia-siakan hidup kita. Yang kedua, kenapa kita harus menghitung hari-hari kita demikian untuk memperoleh hati yang bijaksana? Karena kita ini juga terbatas secara rohani. Ya. Kita ini terbatas secara rohani. Mana lebih mudah, menuruti kehendak Tuhan atau melakukan dosa? Ya. Mana lebih mudah, merenungkan firman Tuhan atau tidur? Mari kita lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Kalau dosa kita ditunjukkan oleh Tuhan di depan wajahnya, maka itu menunjukkan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau dikatakan engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, itu berarti tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kita ini lemah bukan hanya secara fisik, tapi juga secara rohani, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa kita harus sungguh-sungguh menghitung hari-hari kita. Supaya kita bijaksana. Jangan kita terlena dengan semua kesenangan-kesenangan dunia. Sampai akhirnya kita jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa.
Puji Tuhan kalau masih ada anugerah kasih karunia kita bisa bertobat. Tapi kalau dosa itu membuat kita semakin dalam jatuh dalam dosa, bukankah sulit untuk kembali? Karena itulah kita harus bijaksana. Kita harus berkata kepada dosa tidak. Ya kan? Karena kita ini memang lemah. Lalu kemudian yang ketiga, karena kita juga lemah dari segi umur. Ya kan? Kita terbatas dari segi umur. Ayat 9 dan 10. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Melayang lenyap. Ini sudah, umur kita sudah selesai Bapak Ibu. Ya. 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Kalau lebih dikatakan kelebihan usia itu adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi kita ini terbatas. Maka kita harus menghitung hari-hari kita sedemikian. Supaya kita bijaksana. Selama masih ada kesempatan, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai untuk melayani Tuhan. Kita pakai untuk memberkati orang-orang yang kita kasihi. Jangan justru kita menyakiti. Karena ada waktunya di mana kita pensiun. Ya. Di mana kita tidak bisa lagi melakukan sesuatu. Kita hanya ditolong, dan ditolong. Nah kalau kita tidak membangun hari-hari dengan bijaksana, masih adakah orang yang menolong kita nanti ketika kita tua? Tapi kalau kita menanam segala kebaikan karena kebijaksanaan ketika kita menghitung hari-hari kita, maka Tuhan yang akan memelihara kita. Abraham itu begitu bijaksana. Sehingga Alkitab mengatakan dalam Kejadian pasal yang ke-25. Saya takut salah nih. Kejadian pasal yang ke-24, maaf. 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Bayangkan itu. Abraham itu karena bijaksananya, dia meninggalkan Ur Kasdim lalu mengikut Tuhan dengan setia. Dia berpegang pada janji Tuhan. Sehingga pada hari tuanya, dia diberkati bukan hanya dalam satu hal. Justru dikatakan dalam segala hal. Bapak Ibu mau kita diberkati dalam segala hal? Maka mari kita juga mengikuti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Harus menghitung hari-hari kita supaya kita bijaksana. Yang kedua, bagaimana hati yang bijaksana yang didasarkan pada perhitungan hari-hari dalam hidup orang percaya itu. Bagaimana hati yang bijaksana itu? Mari kita lihat beberapa ayat. Yang pertama, kalau kita bijaksana berarti Bapak Ibu, seperti Musa ini, kita harus yang pertama mengandalkan Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Perhatikan ayat pertama, dia katakan begini. Doa Musa, judulnya aja sudah lain. Doanya sudah mantap ini judulnya. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya coba membayangkan ketika Musa itu berhasil memimpin bangsa Israel sampai ke tepi Sungai Yordan sebelum mereka menyeberang masuk tanah perjanjian. Seperti ada ada kayak kebanggaan gitu ya. Karena yang dipimpin itu kan bukan ribuan kan, jutaan ya. Bayangkan memimpin orang itu berjalan di padang gurun sebanyak itu dan dia akhirnya berhasil sampai di situ. Tapi Musa ini memang benar-benar dia menyadari hidupnya itu adalah anugerah Tuhan. Hidupnya itu adalah kemurahan Tuhan. Maka Musa dari hari ke hari, tahun ke tahun, masa demi masa yang dia lalui, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu coba perhatikan Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat 2 dari ayat 23 itu mencatat bagaimana Musa ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dikatakan dalam ayat 23, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan
selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi mereka itu tidak takut perintah raja karena Tuhan. Karena iman ya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Loh, anak putri Firaun loh. Fasilitasnya lengkap. Semuanya ada. Tapi Musa menolak. Ayat yang ke-25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang paling menarik ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Perhatikan kalimat terakhir. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa itu dapat melihat apa yang tidak kelihatan. Kita bisa melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Ya, yang apa yang tidak kelihatan di tahun 2022 ini. Caranya bagaimana? Mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan. Maka kita akan melihat apa yang tidak kelihatan. Seperti Musa. Dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Dia tidak mau mengandalkan harta Mesir. Dia tidak mau meninggalkan mengandalkan kedudukannya di Mesir. Musa meninggalkan semua itu. Dia lebih mengandalkan Tuhan daripada yang lain. Dan kita ini harus belajar untuk menunjukkan bahwa kita ini bijaksana atau untuk hidup bijaksana. Tidak ada cara yang lain kecuali kita mengandalkan Tuhan. Itu kita bijaksana. Ya enggak tahu ya kalau bijak sini ya silakan. Tapi kalau kita bijaksana, kita harus mengandalkan Tuhan. Lu sudah tahu loh. Hidup kita tuh dalam tangan Tuhan. Sudah tahu Tuhan yang mengatur dunia ini. Tuhan yang mengendalikan semua. Lalu kita tidak mengandalkan Tuhan. Kan enggak benar. Kita sudah tahu Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Dia yang menciptakan, dia dapat menolong kita. Maka hal yang paling tepat adalah ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, itu yang paling bijaksana. Ya. Cuma kan memang bijaksana dalam mengandalkan Tuhan itu kan perlu perjuangan. Karena kita digoda, kedagingan kita digoda, dunia ini menggoda kita. Sehingga kadang-kadang tanpa sadar kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bahkan hati kita jauh dari Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, baca tuh Yeremia pasal 17. Ya kan? Orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu dia akan terkutuk. Jauh dari Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti akan diberkati dengan segala kelimpahan. Ya memang karena juga masuk akal. Ya. Tuhan yang memberi hidup, Tuhan yang dapat memberkati. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti itu yang paling tepat, itu yang paling bijaksana. Yang kedua, mengasihi Tuhan. Kalau kita bijaksana berarti kita mengasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita ayat 2. Mari kita lihat ayat yang kedua. Katakan begini. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Ini Musa berbicara tentang Allah yang kekal. Dia begitu mengasihi Tuhan. Dia begitu mengakui Tuhan dalam seluruh hidupnya. Bahwa dari selama-lamanya engkaulah Tuhan. Engkau tempat perteduhan kami. Engkau tidak berubah. Engkau Allah yang luar biasa. Kita harus semakin mengasihi Tuhan. Di tahun 2022 ini, kalau kita mau hidup bijaksana, mari kita semakin mengasihi Tuhan. Iya kan? Hukum yang utama dan pertama adalah mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Mengasihi Tuhan. Itu kan yang paling benar. Itu yang paling bijaksana. Orang yang tidak bijaksana itu adalah orang yang meninggalkan Tuhan. Orang yang melawan Tuhan itu yang tidak bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang selalu mengasihi Tuhan. Lihat ya, kalau lihat dari pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Alkitab, mereka sangat mengasihi Tuhan. Kita lihat dari Musa ini sangat mengasihi Tuhan.
Lihat dari Yusuf, sangat mengasihi Tuhan. Ya, Yusuf itu lebih baik dia lari dari Potifar, dari istri Potifar, daripada dia berbuat dosa yang besar kepada Tuhan. Ayub kita lihat dalam penderitaan dia tetap mengasihi Tuhan. Karena itulah yang bijaksana Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, bagaimana hati yang bijaksana itu yang didasarkan pada perhitungan hari-hari dalam hidup orang percaya. Selain kita mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, dikatakan kita menikmati kasih setia Tuhan setiap hari. Ayat yang ke-14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Jadi kasih setia itu dalam Mazmur pasal 42 ayat 9 itu dinyatakan oleh Tuhan pada waktu siang. Artinya itu nampak gitu ya, terlihat. Tuhan memberkati menyertai hidup kita. Ada tantangan, ada pergumulan, tapi di balik semua tantangan dan pergumulan itu, kita akan dipagari oleh kasih setia Tuhan. Mazmur 32 katakan ayat 10, Tuhan itu memagari kita seperti perisai dengan apa? Dengan kasih setianya. Pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Karena itu memang gak boleh loh, bersungut-sungut itu gak boleh orang percaya itu ya. Gak boleh. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita pasti dalam pengetahuan Tuhan. Dan disitulah kita mau mengalami pengalaman dengan Tuhan. Tanpa itu kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Apa sih kurangnya Ayub? Ayub itu kan orang yang luar biasa. Alkitab dalam Ayub pasal 1 menjelaskan Ayub itu orang yang benar-benar jujur, takut Tuhan, ya kan, menjauhi kejahatan. Apa kurangnya Ayub? Yang kurang pada Ayub itu apa? Pengalaman dengan Tuhan. Karena dia bilang begini dalam Ayub terakhir 42 ayat 5. Dulu dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang aku rasa gitu ya. Dulu dari kata orang, oh Tuhan itu luar biasa. Oh Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hebat. Rencananya tidak pernah gagal. Tapi itu kata orang. Itu kata orang, itu kata pendeta. Dan Tuhan tidak mau kita hidup dengan kata orang. Tuhan mau kita punya pengalaman dengan Tuhan. Dan itulah yang akan mengenyangkan kita. Tuhan akan mengenyangkan kita dengan perlindungannya, dengan kasih setianya. Sehingga ketika kita kenyang dengan kasih setia Tuhan itu, pergumulan ke depan itu tidak akan bisa menjatuhkan kita. Benar nggak? Ya. Kalau kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan, kita bertanya, Tuhan ini sayang sama aku apa enggak? Kok aku sudah sungguh-sungguh kok begini? Orang itu lo tidak kenal Tuhan. Orang itu lo jauh dari Tuhan. Tapi kok kelihatannya enak. Ya, Asap kan sempat bergumul begitu kan. Tapi ternyata ketika Asap datang ke hadirat Tuhan, dia menghampiri hadirat Tuhan, Asap baru menyadari, ternyata Tuhan, kau taruh mereka di tempat-tempat yang licin. Ya, dan kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Tapi kalau orang percaya itu dibentuk oleh Tuhan, sehingga apapun pergumulan yang datang dalam hidupnya, itu tidak akan bisa menghancurkan dia. Tapi dia bisa tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kasih setia Tuhan itu harus mengenyangkan kita. Ya kan? Sehingga dikatakan semua hari, ayat 14 ini ya, dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Setiap hari kami bersuka cita. Kenapa? Karena sudah ada pengalaman-pengalaman berdasarkan kasih setia Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah cara yang bijaksana. Mengandalkan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan menikmati kasih setia Tuhan. Di waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Akan datang waktunya malam nanti. Akan datang waktunya pergumulan yang luar biasa kan. Gambaran malam itu kan hari-hari penuh tantangan, ya kan? Itu hari-hari terakhir itu tantangannya lebih berat, penyesatannya lebih berat, kemudian pergumulan bencana alam itu lebih berat, lalu peperangan di mana-mana, ya kan? Itu lebih berat tantangannya. Nah, kalau dari sekarang ini kita tidak disiapkan oleh Tuhan, kita nanti kaget dan kita akhirnya menyangkal Tuhan, meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan bentuk selama kita hidup ini untuk menghadapi apapun ke depan ini.
Ketika kita sudah kenyang dengan pengalaman dengan Tuhan, maka apapun pergumulan yang seberat apapun di sini, kita bisa melaluinya dengan sukacita. Itu kan dibentuk oleh Tuhan ya. Nah, yang terakhir adalah akibat. Akibat memiliki hati yang bijaksana, mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang belum kita baca, tapi ini berkaitan dengan ayat-ayat yang sudah kita baca. Ayat 15, yang pertama, hidup seorang yang bijaksana pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-15, buatlah kami bersukacita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Jadi ini doa Musa. Sepanjang perjalanan 40 tahun, Musa melihat memang ada begitu banyak tantangan dan pergumulan. Maka doa Musa, Tuhan buatlah kami bersukacita, seimbang dengan hari-hari. Dulu tuh ada hari-hari yang berat, hari-hari di mana Engkau menindas karena kami berbuat dosa. Tuhan buatlah seimbang supaya kami bersukacita. Itu. Artinya Tuhan itu bisa memulihkan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menikmati kasih setia Tuhan. Akan seimbang. Bahkan bisa jadi kita lupa akan pergumulan. Ya kan? Seperti ibu yang melahirkan kan. Pada waktu mau melahirkan itu beratnya minta ampun, luar biasa penderitaannya. Begitu anaknya lahir diberikan kepada dia, apa dia ingat penderitaannya yang tadi? Sudah lupa, apalagi lihat aduh anaknya lucu luar biasa. Sehat diberkati Tuhan. Nah seperti begitu Bapak Ibu. Bahkan kita bisa melupakan pergumulan kita. Karena apa? Karena Tuhan buat sukacita seimbang dengan apa yang pernah kita lalui. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan berpikir bahwa ketika kita menghadapi pergumulan itu Tuhan enggak memperhatikan kita. Dia memperhatikan kita. Dan ketika kita mengandalkan Dia, kita mengasihi Dia, kita menikmati kasih setianya, maka Tuhan akan buat seimbang sukacita itu melampaui mengimbangi penderitaan yang pernah kita alami. Dan itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, yang saya pikir itu luar biasa. Ya, jadi kesaksian. Nah, ini yang kedua, ini menjadi kesaksian turun-temurun. Ayat 16. Ini akibatnya, kita bicara soal akibat kalau kita bijaksana. Ayat 16, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, kita dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang, anak-anak kita, cucu kita, ketika kita hidup bijaksana. Itu akan jadi kesaksian buat mereka. Maka jangan mundur, jangan berhenti untuk sungguh-sungguh hidup bijaksana, mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan paling terakhir, akibatnya ayat 17, terjadi peneguhan iman dalam kehidupan kita. Ayat 17, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan ini Musa melihat bahwa kekuatan yang Tuhan berikan kepada Musa dan kepada seluruh bangsa Israel itu akan membuat iman mereka juga semakin teguh, semakin kuat. Karena itu, mari dalam kesempatan yang indah ini kita memiliki hati yang bijaksana. Bagaimana hati yang bijaksana? Kenapa kita harus bijaksana? Ya, ngapa kita harus menghitung hari-hari kita supaya kita bijaksana? Karena kita ini terbatas. Dari segi fisik kita terbatas. Dari segi rohani kita terbatas. Dari segi umur kita terbatas. Ya. Dan bagaimana yang bijaksana itu? Mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga menikmati kasih setia Tuhan. Kiranya bagian firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian di tahun ini, mengawali tahun ini bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan di dalam kesempatan yang indah yang Tuhan berikan di tahun yang baru ini, kami memulainya dengan benar. Kami memulai mendasari kehidupan kami dengan hati yang bijaksana. Kami tidak lagi membuang-buang waktu dalam kehidupan ini,
tapi kami memakai semua waktu supaya hidup kami semua berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang benar, mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kami, dan kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memimpin kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Matraikan agar bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di tahun yang baru ini bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, dengan jemaat yang berulang tahun, yang Tuhan tambahkan 1 tahun lagi dalam minggu ini. Kami bersyukur dan berdoa untuk mereka Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka sekalian. Kami berdoa untuk Bapak Charles Pangestu yang berulang tahun tanggal 3. Juga saudara Nathanael Kevin Santoso yang berulang tahun tanggal 3. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Bapak Yakub Toisuta yang berulang tahun tanggal 4. Juga anak Karen Natania Napitupulu yang berulang tahun tanggal 4. Juga saudari Natania Angelika Santoso yang berulang tahun tanggal 4. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Ibu Leni Humase yang berulang tahun tanggal 5. Kami sungguh bersukacita membawa mereka kepada Tuhan, karena kami melihat karya Tuhan dalam kehidupan mereka, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami ikut bersukacita. Dan doa kami Tuhan, Engkau terus memimpin kehidupan mereka agar mereka terus mengandalkan Tuhan. Mereka memiliki hati yang bijaksana dalam hidup ini. Tuhan memberkati supaya mereka tetap sehat, mereka kuat, mereka diberkati oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Tuhan yang akan menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka, dan mereka setia mengikuti firman-Mu Tuhan. Mereka hidup di dalam firman-Mu sehingga mereka sungguh-sungguh diberkati dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengerti hati mereka, Engkau yang mengerti keadaan mereka, Engkau juga yang akan menjawab semua doa yang dinaikkan kepada Tuhan melalui mulut dan bibir mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi, dan mereka menjadi berkat bagi keluarga, gereja, bahkan bagi semua orang. Terima kasih banyak Bapa, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan untuk Jemaat KMFT Surabaya dapat memberikan persembahan melalui beberapa cara. Pertama, masukkan persembahan umum, misi maupun persepuluhan dalam sebuah amplop, kemudian diantarkan ke kantor sekretariat gereja. Yang kedua, bisa transfer melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar HP Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang sudah boleh menguatkan kami lagi, sehingga hidup kami bisa diperbarui. Berikanlah kami hati yang bijaksana ya Tuhan, di dalam kami melangkah kaki kami di tahun 2022 ini, supaya kami boleh menang di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini, dan Engkau memberkati Bapak Pendeta Yafet yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati pelayanan beliau, berkati keluarganya, supaya mereka dimanapun mereka berada, dimanapun mereka Engkau tempatkan, mereka tetap menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan sebagai ucapan syukur kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan itu Engkau berkati, Engkau kuduskan, sehingga boleh menjadi berkat untuk pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan. Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati usaha mereka, dan mereka tetap hidup takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada tanggal 2 Januari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan lagu pujian ini. Ingat akan nama Tuhan Yesus. Akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bait yang kedua. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bangga. Bait yang ketiga. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah
Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu. Percayalah dan lakukanlah firman Tuhan. Tuhan tidak janji bahwa di tahun 2022 kita tidak menghadapi tantangan. Tetapi yang Tuhan janji, apabila kita bijaksana, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita mengucap syukur secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Shalom.